dari Nabi kita, sholat sambil duduk ini separuh pahalanya dari sholat sambil berdiri. Sholat sambil rebahan ini pahalanya separuh dari mereka yang sholatnya sambil duduk. Isyarat dari hadis ini, Nabi sedang menjelaskan persoalan sholat sunnah, bukan sholat apa? Bukan sholat wajib, tapi menjelaskan persoalan sholat sunnah. Nah, jadi kalau misalnya kaki kita rasanya kurang enak gitu ya, lagi ngebut, ya udah sholat sunnah boleh kita lakukan sambil apa? Duduk. Nah, cuman ya tentu saja pahalanya separuh kan ya. Ya nggak sama antara sholat sunnah sambil berdiri dengan sholat sunnah sambil duduk. Nah, pahalanya tentu saja separuh. Kalau biasa kita mengerjakan sholat duha di pagi hari 4 rakaat sambil berdiri, nah kalau duduk ngerjainnya berapa? 8, jangan 4 gitu ya. Ngerjainnya 8. Ya kan duduk, ya 12 aja nggak berasa kalau duduk mah ya. Nah jadi jangan diri kita ngerjainnya 4, duduk ngerjainnya juga 4, separuh. Nah, jadi ngerjainnya 8. Nah, jadi biar seimbang. Pada saat kita biasa mengerjakan duha 4 rakaat sambil berdiri, nah ketika kita sedang nggak enak nih, kurang sehat kaki, nah kita boleh mengerjakannya sambil duduk tapi ngerjainnya 8 rakaat. Nah, biar pahalanya seimbang, nah sama. Jadi berdiri ini wajib dalam sholat fardu lil qadiri alaih, bagi setiap orang yang mampu untuk berdiri. Walau mu'adatan, walaupun melaksanakan sholat fardu yang diulang. Nah, karena sholat fardu yang diulang itu pun termasuk wajib. Walaupun terhukum sunnah, tapi statusnya wajib. Sholat yang diulang, bukan yang dikodok. Kalau yang dikodok mah itu sudah pasti wajib. Ini yang diulang. Yang diulang, misalnya nih, kita sudah selesai tadi berjamaah bersama Ustadz Fajar, selesai sholat maghrib. Ya terus, nah saya datang nih, nah, terus ada jamaah yang melihat ya, ada Ustadz, ayo saya temenin sholat maghrib lagi gitu ya, boleh nggak tuh? Boleh. Nah, jadi itu namanya sholat mu'adah, sholat yang dilakukan kedua kali, nah, berulang. Nah itu hukumnya sunnah. Terhukum sunnah artinya ya nggak wajib lah orang sholat boleh, enggak juga boleh, kan hukumnya sunnah. Tapi tetap status sholatnya wajib karena yang dikerjakan sholat maghrib kan. Jadi artinya walaupun yang dikerjakannya ini sholat mu'adah yang hukumnya ini sunnah, tapi karena yang diulangnya ini adalah sholat fardu, maka berdiri dalam sholat yang diulang ini pun hukumnya wajib gitu. Karena sholat yang kita kerjakan kan sholat wajib. Oleh sebab itu berdiri dalam sholat yang diulang ini pun terhukum wajib. Nah cuman sholat yang mu'adah, yang diulang ini ada aturan berbeda. Sholat yang diulang ini wajib dikerjakan secara berjamaah, nggak boleh dikerjakan sendiri. Misalnya udah selesai nih tadi bermakmum dengan Ustadz Fajar, kemudian bisa kita pengen sholat maghrib lagi, itu nggak boleh. Kalau ngerjainnya sendiri, tapi kalau mengerjakannya berjamaah boleh. Dan itu hanya sebatas sekali saja. Jadi sholat mu'adah itu nggak boleh 2-3 kali, nggak boleh, cuma 1 kali. Kecuali kalau memang kita niat kodok. Kalau niat kodok mah bebas dah, berapa kali kayak jadi. Tapi kalau niatnya cuma mengulang saja, itu nggak boleh lebih dari satu kali. Ya begitu. Yang tidak boleh diulang itu sholat mayit, sholat jenazah. Jadi jenazah boleh disolatkan beberapa kali. Cuman yang nyolatin nggak boleh lebih dari 1 kali. Nah gitu, paham ya? Jadi ini jenazah, ya misalnya nih, ini orang tokoh di masyarakat, banyak orang cinta sama beliau.
Yang nyolatin ini banyak sekali. Nah, sehingga beberapa kali penyolatan boleh, nggak jadi masalah. Boleh, cuman yang udah sholat jangan sholat lagi gitu. Yang sudah mengerjakan sholat itu jangan mengerjakan sholat jenazah yang kedua kali. Nah, tapi jenazah itu sendiri boleh dikerjakan penyolatannya beberapa kali. Au sholat al-sabiyin, atau sholatnya anak kecil. Walaupun sholatnya anak kecil ini belum wajib, tapi karena yang dikerjakannya ini sholat fardu, maka biar mendapatkan nilai pahala, ya, biar mendapatkan nilai pahala dari sholat yang dikerjakan anak kecil ini, maka sholatnya pun harus dilakukan dengan berdiri, walaupun yang ngerjainnya ini anak kecil. Kan anak kecil belum ada aturan, betul. Cuman kebaikan anak kecil kan berpahala. Nah, berpahala itu baru diberikan kalau dianggap sah. Nah, kalau nggak sah, ya nggak ada pahala. Nah, oleh sebab itu supaya sholatnya anak kecil ini dianggap sah, maka dia pun harus mengerjakan sholat fardu dalam keadaan berdiri. Nah, supaya sholat yang dilakukan oleh anak kecil ini punya nilai pahala. Walaupun pahalanya bukan buat dia, tapi buat siapa ya? Orang tuanya. Kan ada anak kecil nih kalau wudhu, wah gitu ya, cabung cebok apa namanya tuh. Kalau orang tua ngediemin, udah jarindah masih bocah, ya boleh aja, nggak jadi masalah. Cuman kita nggak dapat pahala. Kenapa? Karena cara wudhunya salah. Kalau cara wudhu salah, tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, nggak sah. Walaupun tidak beresiko dosa buat anak kecil, karena anak kecil kan belum ada dosanya. Nah, cuman tidak berpahala gitu, disebabkan karena ibu wudhunya atau sholatnya tidak sah. Jadi kalau orang tua ngediemin anak kecil wudhu begitu, ya boleh-boleh aja, cuman orang tua nggak dapat pahala. Jadi harus diajarin. Nah, nggak boleh begitu nih, begini cara wudhu, gitu yang rapi. Akan sah tuh. Nah, ketika sah wudhunya, maka orang tua pun mendapatkan royalti pahala. Makanya kebaikan yang dilakukan oleh orang tua ini nggak bisa dikejar sama anak, ya. Itulah alasan kenapa anak itu nggak boleh durhaka kepada orang tua. Itulah sebab kenapa anak nggak boleh membangkang orang tua. Kenapa? Karena sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan oleh anak, itu royalti pahalanya orang tua dapat. Jangan banyak-banyak, dah misalnya 13 saja anaknya. Banyak ya. Nah, kalau yang 13-13-nya itu anak semuanya sholat, di bulan Ramadan semuanya puasa, ketika bayar zakat semuanya pada bayar, ketika ngaji 13-13-nya pada hadir. Nah, ini semua kebaikan yang dilakukan oleh semua anaknya, mak bapaknya dapat, walaupun mak bapaknya lagi nonton sinetron. Tapi karena anaknya ngaji, anaknya hadir, anaknya beribadah, orang tua terus mendapatkan transfer pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Nah, kalau setiap anak kebaikannya itu orang tua dapat, nah anak cara ngejarnya gimana? Kapannya? Nah, kalau 13 anak berbuat kebaikan, nah sekali ngeruk 13. Sekali ngerok 13 gitu. Nah, anak cuma satu ya lama kan ya. Nah, itu yang dimaksud anak nggak bisa mengejar keutamaan dan kebaikan orang tuanya. Karena setiap kebaikan yang dilakukan anak, orang tua pasti akan mendapatkan royalti pahalanya. Makanya itulah mungkin yang dimaksud omongan-omongan orang tua kita dulu. Banyak anak, banyak rezeki. Mungkin ini yang dimaksud. Rezeki pahala, bukan rezeki materi, ya, bukan duit,
Bahkan banyak anak terkadang nyusahin juga ya. Udah gua keluarga masih aja mampir, mama ada beras cuma 2 liter aja. Kita belum makan. Datang ada bawa bawang, ada ngambil cabai. Sirup marjan aja ditimpa juga ya. Nah, jadi kalau pemahamannya banyak anak banyak rezeki, yang dimaksud dengan rezeki materi nggak tepat menurut saya. Karena nggak semua orang tua merasakan kemakmuran rezeki materi dengan banyaknya anak, belum tentu. Nah, tapi kalau pahala sudah pasti. Yaitu anak mau kaya kayak mau miskin kayak, selama mereka berbuat kebaikan, pasti kedua orang tuanya mendapatkan nilai-nilai pahala yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, jadi menurut saya yang tepat dalam memahami banyak anak banyak rezeki, ini bukan rezeki materi. Nah, karena bisa gagal gitu ya. Ya dengan banyak anak mungkin bertambah susah, bukan bertambah banyak rezeki, tapi bertambah susah. Nah, jadi yang dimaksud di sini yang lebih tepat rezeki maknawi yang disebut dengan pahala. Jadi dengan banyaknya anak, maka banyak pula rezeki pahala yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Wa syartuhu al-i'timad ala qadamaihi. Syaratnya berdiri ini harus bertumpu di atas kedua kaki. Au ahadihima, atau salah satu kakinya kalau memang yang satu kakinya ini sakit. Jadi selama dia mampu berdiri, walaupun dia berdiri dengan satu kaki, itu wajib berdiri karena masih bisa diri. Nah, walaupun dia bertumpu dengan satu buah kaki, selama dia mampu berdiri, wajib dia mengerjakan sholat sambil berdiri. Wa nasbu faqaril dhahri, dan ditopang ya dengan tulang punggungnya gitu ya. Nah, begitu jadinya. Nah, jadi bukan bongkok tapi tegak, menegak. Wa nasbu menegakkan tulang punggungnya gitu maksudnya lah. Menegakkan tulang punggungnya. Fa in taqawwasa dhahruhu li kibarin aw maradin, maka seandainya taqawwasa, kaus itu busur panah, itu dalam bahasa Arab kaus. Jadi kalau ada orang yang bongkoknya kayak busur panah gitu maksudnya ya, bongkoknya kayak busur panah, gelenggung tubuhnya disebabkan karena sudah tua atau disebabkan karena sakit, hatta soro kalau kain, kalau kain, hampir keadaan berdirinya itu seperti orang ruku gitu ya, seperti orang ruku saking apanya tuh, saking bongkoknya. Nah, maka waqafa kadzalika wujuban, tetap dia wajib berdiri dalam kondisi bongkok seperti itu, karena masalahnya dia masih bisa berdiri. Itu ada salah satu jamaah saya di Tanjung Priok. Ini ada ikhwan Priok ini. Sudah sepuh, sudah tua, cuman disebabkan mungkin tulang punggungnya ini bermasalah, jadi agak bongkok dia. Nah, jadi kalau sholat itu begitu, bongkok. Ya. Nanti rukuk sedangkannya agak dijatuhin sedikit badannya, kemudian berdiri lagi. Nah, pada saat dia pengen sujud kan nggak bisa tuh, disebabkan karena kondisi badannya. Nah, dia pakai bangku. Nah, jadi duduk, terus sujud dalam keadaan duduk, nggak apa-apa. Yang penting selama dia mampu berdiri, walaupun dengan keadaan bungkuk badannya, tetap dia harus melaksanakan sholat fardu dengan keadaan berdiri. Biasanya orang yang postur badannya itu besar, gemuk gitu ya, itu yang jadi persoalan itu kalau sudah di bawah nggak bisa bangun, gitu ya. Biasanya seperti itu. Ya, yang kita lihat di masjid-masjid ini bapak-bapak yang obesitas ya, yang kegedean badannya.
Nah, itu berdiri bisa, cuman ketika dia sudah turun ke bawah sujud, untuk bangun lagi bermasalah. Dia saya bangun megang, orang ibadah sembahyang semua. Nah, oleh sebab itu boleh dia duduk dengan menggunakan bangku. Nah, jadi cukup dia berdiri, dia tidak, rukuk, yang tidak, nah terus duduk. Nah, kemudian melakukan sujud dalam posisi duduk di bangku. Itu nggak jadi masalah. Yang penting selama dia masih berdiri, mampu berdiri, wajib dia mengawali sholatnya dengan berdiri. Wazada inhinaan lirruku'i, lalu dia tambah nunduknya, inhina, dia tambah sedikit nunduknya pada saat dia pengen rukuk. Walau yasiran bihasabi qudrati, walaupun sedikit. Nah, dia kan bungkuk tuh. Saat berdiri kan udah bungkuk begini nih, udah kayak rukuk. Nah, pada saat rukuk ya tambahin dikit dah gitu maksudnya. Ya misalnya bungkuknya segini nih. Nah, pada saat rukuk ya tambahin dikit gitu. Jadi biar agak sedikit beda antara bongkoknya diri dengan bongkoknya rukuk. Wa yazidu alaihi li ajli sujud in qadara. Lalu dia tambah lagi. Bongkoknya ditambahin lagi pada saat dia ingin melakukan sujud. Ingin melakukan sujud. Nah, jadi kalau berdiri posisi bongkoknya misalnya sekian, berapa derajat, rukuk tambahin sedikit. Nah, ketika sujud tambahin lagi sedikit gitu maksudnya. Biar dibedain keadaan bungkuknya itu baik pada saat sedang berdiri, saat rukuk maupun saat sujud. Ya begitulah aturan dalam ilmu fikih, ya, dalam ilmu fikih. Jadi tetap agama memberikan kemudahan, keringanan bagi mereka yang sedang sakit atau bagi mereka yang sudah udzur disebabkan karena tua. Tapi selama mereka masih bisa melakukan hal-hal yang mampu dilakukan, itu harus dilakukan. Kecuali kalau memang sudah tidak mampu sama sekali. Jadi buat berdiri aja susah, udah dari awal sholatnya duduk. Nah, karena sudah tidak mampu berdiri. Ini kan yang lucunya dari rumah nenteng-nenteng bangku. Pas sembahyang duduk, dari rumah nenteng-nenteng bangku. Nah ini yang bermasalah. Dah selesai. Ya nanti pun kita nih yang muda-muda juga akan mengalami hal yang sama ya nanti ya. Jadi jangan bilang itu ilmu buat orang tua, enggak. Nanti kan kita tua juga ya satu saat. Ya kalau tua. Nah, jadi ilmu udah kantongin aja, disiapin untuk menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi di usia tua kita. Nah, kalau memang sudah terjadi ya kita sudah siap ilmunya. Nah, sudah siap apa ini? Ilmunya. Jadi nggak salah pada saat kita melakukan ibadah. Kemudian kita memasuki rukun sholat yang keempat. Ar-rabi'u qira'atul Fatihah. Rukun sholat yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Ini rukun qauli yang kedua. Nah, kan dalam sholat ini ada 3 rukun, ada 3 kewajiban, yaitu rukun qalbi, rukun hati. Yang dimaksud rukun hati di sini adalah niat. Yang kedua rukun qauli, rukun ucapan. Nah, ini ada 4 dalam sholat, yaitu takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, dan mengucap salam yang pertama. Nah, keempat ini adalah rukun qauli di dalam sholat, yang kesemuanya wajib untuk diucap, nggak boleh dibaca di dalam hati. Nah, karena ini rukun qauli, rukun ucapan yang wajib untuk diucap, dibaca minimal terdengar oleh kuping sendiri. Nah, yang sisa selain ini masuk dalam kelompok rukun fi'li, rukun gerakan seperti ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya. Itu semua masuk dalam kelompok rukun fi'li. Nah, surah Al-Fatihah adalah rukun qauli yang kedua.
sesudah kita mengucap takbiratul ihram. Adapun takbir-takbir intiqal yang selain takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu cuma satu, takbiratul ihram. Sedangkan takbir intiqal, ya takbir intiqal itu artinya takbir perpindahan antara satu rukun dengan rukun yang lain, itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu cuma takbiratul ihram. Wa tastamilu ala ahada asyara syartan. Membaca surah Al-Fatihah ini meliputi 11 persyaratan. Ahaduha qiraatu kulli ayatiha wa hiya sabu ayatin bil basmalah. Yang pertama, wajib membaca semua ayatnya yang jumlahnya 7 termasuk bismillah. Nah, kita ini mazhab Imam Syafi'i, bismillah itu termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Seandainya kita bermakmum dengan imam yang tidak membaca bismillah, padahal bismillah itu wajib, bagi kita yang berpaham mazhab Imam Syafi'i, maka nggak sah kita bermakmum dengan imam yang tidak membaca bismillah. Nah, karena imam madhab yang berpendapat tidak wajib membaca bismillah ini adalah madhab Hanafi, madhab Imam Hanafi, dan madhab Imam Maliki. Hanafi dan Maliki ini kedua imam madhab besar yang berpendapat bahwa bismillah bukan bagian dari Fatihah. Bagi dia sah, tapi buat kita nggak sah. Paham ya? Nanti pada saat kita umroh atau haji, nah kita siasatin dengan talfiq, artinya berpindah madhab. Nah, karena di sana kan madhabnya Maliki. Nah, kita pindah sejak memasuki kota haram, kita niat, ya Allah saya niat talfiq, pindah madhab Maliki atau pindah madhab Hanafi, biar mempermudah saya pada saat mengerjakan sholat. Karena pada saat sholat itu imamnya nggak ada yang baca apa ya? Bismillah, bukan ada baca Fatihah, nggak ada yang baca bismillah gitu. Kalau Fatihah nggak dibaca, nggak baca bismillah, jadi langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Jadi nggak pakai bismillah. Nah, kita yang bermadhab Syafi'i bermasalah dengan imam seperti ini. Nah, makanya harus talfiq. Nah, jadi ya pindah kontrakan dulu dah gitu ya. Talfiq. Ya kan, walaupun sumbernya itu satu dari Nabi kita, tapi cara memahaminya kan berbeda-beda. Ya, itu para sahabat ya yang jumlahnya 124.000 itu mendengar penjelasan Al-Quran semuanya dari Nabi, tapi paham mereka berbeda-beda. Ya sama kayak gini nih, ini kan banyak nih, pahamnya beda-beda gitu ya. Dan terkadang Ustaznya suka potong sama komandannya, nggak begitu Ustaz gitu ya. Padahal ngajinya bareng gitu ya. Enggak, maksudnya masuk Ustaz kali begini kan, enggak gitu katanya. Mungkin saat itu komandan lagi ngantuk kali gitu ya. Ya begitu, jadi perbedaan pendapat itu sih biasa. Jadi bukan hal yang buruk, bukan hal yang hina. Nah, jadi itu hal yang biasa. Jangankan generasi kita yang sudah jauh dari Nabi, di zaman sahabat aja berbeda pendapat itu biasa itu. Yang begitu ya, biasa. Nah, jadi boleh berbeda pendapat, tapi kita harus bijak cara menyikapinya. Nah, jadi bukan imamnya nggak baca bismillah, nah kita keluar. Kalau di sini banyak pilihan masjid, nah kalau di Madinah, nah selama umroh, selama haji kita kan sholat di masjid. Orang semua imamnya kalau sholat nggak baca bismillah. Nah, jadi harus disiasati.
Nah, disikapi secara bijak. Nah, yaitu ada jalan keluar yang diberikan oleh ulama, yaitu talfiq, berpindah madhab, berpindah madhab. Nah, jadi yang pertama membaca Fatihah dengan seluruh ayatnya, termasuk bismillah. Wa taniha mura'atut tasdidat allati hiya arba'a asyarata syiddatan. Yang kedua menjaga seluruh tasdidnya, yang jumlahnya itu dihitung oleh ulama ada 14 tasdid di dalam surah Al-Fatihah. Nah, kata kita nggak hitung sekarang karena waktunya terbatas. Jadi ulama yang ngitungin gitu ya. Nah, kita kan udah tinggal mateng ya. Ketika ditanya berapa jumlah ayat dalam Al-Quran, 6.666 ayat. Kapan hitungnya? Udah dihitungin sama ulama. Nah, ini pun sudah tasdidnya ada 14 tasdid. Ini harus dijaga. Iya karena budua iya gitu ya. Nah, tasdid Ar-Rahmanir Rahim. Jadi nggak sah kalau membaca huruf yang bertasdid tapi tidak ditasdidkan. Iya karena budua, iya karena sahih gitu. Ar-Rahmanir Rahim itu jadi nggak boleh, nggak sah. Fal harful musyaddadu harfani awaluhuma sakinun. Huruf yang bertasdid itu hitungannya 2. Karena yang pertamanya itu sukun. Nah, yang pertama sukun, yang kedua berbaris supaya jangan kelihatan